Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan pesan untuk seluruh teman-teman para relawan di seluruh Indonesia. Teman-teman relawan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sampai pada 1 Syawal 1444 Hijriah dan kita merayakan hari kemenangan bersama-sama. Semoga Allah jadikan ibadah kita di bulan suci Ramadan sebagai ibadah yang dirahmati, tidak berakhir menjadi lapar dan dahaga semata. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan-Ramadan berikutnya di masa yang akan datang. Semoga ibadah kita selama Ramadan kali ini juga menjadi energi tambahan untuk perjuangan kita ke depan. Sebuah perjuangan untuk menghadirkan perubahan, untuk menghadirkan persatuan, untuk menghadirkan kesejahteraan, dan yang paling penting untuk menghadirkan keadilan bagi semua, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu hal yang ingin saya garis bawahi, perjuangan ke depan adalah perjuangan yang besar. Lawan dalam kompetisi demokrasi kali ini, seperti juga sebelumnya, bukanlah lawan yang kecil, tapi bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Lawan dalam pilpres, lawan dalam pemilu adalah teman dalam demokrasi. Dan lawan yang kita akan hadapi adalah lawan yang besar, yang memiliki sumber daya yang lebih dari memadai untuk bisa menjalani bahkan memenangkan sebuah kompetisi. Dan perjuangan yang akan kita jalani ke depan adalah perjuangan yang tidak sederhana. Tapi sebesar apapun tantangan, insya Allah, bila kita mulai dengan niat yang baik, kita jalani bersama orang-orang yang baik, dijalankan dengan cara-cara yang baik, insya Allah kita akan sampai pada tujuan yang kita cita-citakan, tujuan yang kita ikhtiarkan. Tentu ada syaratnya. Kita harus ikhlas dalam berikhtiar, berjalan erat bersama, dan kerja keras yang serius, yang tuntas, sambil berharap terus pada pertolongan pada Allah. Ingat, pertolongan Allah hanya akan datang bila kita berjuang dengan dilandasi niat yang bersih, niat yang baik, niat yang suci. Dan kita menjaga langkah-langkah perjuangan ini dengan cara-cara yang bermartabat. Kemudian juga saya ingin berpesan di masa libur lebaran ini, di saat hati-hati kita sedang dalam fitri, mari kita manfaatkan momen ini untuk menyapa keluarga, menyapa masyarakat, menyapa semua. Menggunakan kesempatan untuk apa? Untuk mendengar, untuk merasakan, untuk berempati kepada masyarakat, menangkap aspirasi perubahan yang diinginkan, serta menyampaikan pesan-pesan yang mempersatukan, pesan-pesan yang menggerakkan. Hanya kepada Allah kita akan bersandar, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Semoga Allah SWT menguatkan dan memudahkan langkah-langkah kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 271 triliun rupiah, guys. Siapa sajakah para perampok uang rakyat ini, guys? Yuk kita bahas. Yang pertama, Tamron alias Aon, owner dari CP Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia. Ia sendiri diduga meminta Albani untuk menyediakan biji timah yang diambil secara ilegal di wilayah PT Timah, guys. Yang kedua, Ahmad Albani, manajer operasional tambang di CP Venus Inti Perkasa atau VIP, berperan sebagai penyuplai biji timah ilegal yang diambil dari PT Timah. Yang ketiga, Hasan Tiji, direktur utama dari CPVIP, menjadi tersangka dari hasil penyidikan sebelumnya. Keempat, Suswito Gunawan, komisaris dari PT Stan Indo Inti Perkasa. Ia pun bertugas untuk membentuk perusahaan boneka agar bisa mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal. Yang kelima, MB Gunawan, direktur PT Stan Indo Inti Perkasa. Tugasnya pun sama dengan Swito Gunawan. Yang keenam, Mokhtar Rizza Fahlevi Tabrani, direktur utama PT Timah Tbk tahun 2016 hingga 2021. Ia sendiri
menandatangani kontrak kerjasama untuk memuluskan praktek korupsi itu guys. Ketujuh, Emil Ermindra, Direktur Keuangan PT Timah Tbk dari tahun 2017 hingga 2018. Ia juga menjadi seorang pelaku yang menandatangani kontrak untuk bekerja sama untuk memuluskan praktik korupsi itu guys. Yang ke-8, Kuang Yung alias Buyung, mantan komisaris CP VIP. Ke-10, Rosalina, General Manager PT Tim Utama PT SBS. Rosalina sendiri diduga menandatangani kontrak kerjasama yang dibuat oleh Mokhtar Rizal Pahlavi dan Emil Ermindra. Ke-11, Tony Tamsil, tersangka perintangan penyidikan. Ia sendiri diduga memberikan ancaman akan membakar alat berat proyek Timah yang disembunyikan. 12, Suparta, Direktur Utama PT RBT. 13, Reza Andriansa, Direktur Pengembangan PT RBT. 14, Alwin Albar, Direktur Operasional PT Timah. Yang ke-15, Helena Lim, Crazy Rick Pantai Indah Kapuk sebagai manajer PT KSA. Dan ke-16, Herpey Mois sebagai perwakilan dari PT RBT guys. Dan itulah guys 16 tampang dari perampok uang rakyat yang merugikan negara hingga mencapai 271 triliun rupiah guys. Bahkan diprediksi angka tersebut akan terus naik. Jadi bagaimana pendapat kalian guys? Dengan 16 koruptor ini, hukuman apa yang pantas untuk mereka? Penjara seumur hidup atau pidana penjara, ini yang D, penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1099 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lambat 20 tahun, paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN. Salam alaikum wa rahmatullah. When Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam told a story of Prophet Shamun al-Ghazi from Gaza, Palestine, or we known well as Samson, who did a jihad 8 years against the tyranny of Israel. He prayed at night and fasting along daylight, while he struggled against the tyranny government, all alone for about 80 years, or 1,000 months. So the Shahaba was stunning and asked, what the deed that could be equal to that? Then Allah himself replied with the Surah Al-Qadr, which mentioned that Laylatul Qadr is better than 1,000 months. Wa ma Laylatul Qadr? What is that Laylatul Qadr? Some global descriptions are there, at the including ayah of the Surah, that Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam more detailed and specifics explained about that. Laylatul Qadr is the night full of comforts. It's bright, not too hot, not too cold, and when it's daylight, the sun shines so calm and reddish. In the other hadith compiled by Imam Ahmad, it added that shaitan not halal to go out along with Laylatul Qadr. So there's no star falls out that night, no meteors falls onto the earth. Is it possible? Since the researchers' data said that up to 20 meteors fall down to the earth every day, every 24 hours average time. But NASA unintentionally found this phenomenon. It happened one day of every year. The meteors did not fall onto this earth, not a single one for 24 hours period. Just like a meteor day off, meteor holiday or something. It did not happen on any exact periodically on a certain day, but it happened once a year. Of course NASA didn't know about Ramadan, so they do not count it as periodically timer, but the head of the Institute for Scientific Miracles of the Quran and Sunnah in Egypt, Dr. Basid as-Sayed, knows it, that NASA has researched for 18 years about this phenomenon, that once of every year.
They found the meteors just stopped falling down the earth for 24 hours. So Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam was so precisely described that the night and the day was calm and tender. Why should mention the daylight? The Laylatul Qadr happened at night, right? So it already answered that the night on your time is different than the night on my time. When Indonesia or Malaysia has the night, then New York has the daylight. So, and you are on the night of the Laylatul Qadr, then the other side of the earth feels the daylight so tender and calm. NASA found that on the same day, the sun shines so bright, but it has no radiation at all. Of course they would hide the truth about it, cause they don't expect Muslim would use it as the evidence of the truth of their religion. Even some Muslim scientists often criticize them for not being honest about some scientific facts related to Islam, but they still do it again and again. So we have to be careful about revealing this fact, cause some people from the limited brain society would debate on this till their last breath. But don't worry, the truth will find a way.